Halo semuanya, nama aku Mohan Kadimas Arzak. Di video ini kita mau ngupas tuntas gimana hubungan antara Big Data dan AI dapat mentransformasi pemasaran strategis dalam sebuah brand. Presentasi ini didasarkan pada materi perkuliahan serta kajian ilmiah dari para ahli, terutama studi oleh Halim dan rekan-rekannya pada tahun 2022 tentang aplikasi AI untuk pemasaran, serta artikel dari Buchholz, and Volchek, dan juga McDonald. Nah, pertama-tama kita bakalan bedah nih konsep teoritisnya. Terus, kita juga bakalan lihat gimana raksasa global kayak Adidas menerapkan secara nyata di pasar Indonesia. Nah, untuk memahami kekuatannya, kita harus ngelihat Big Data dan AI sebagai satu tim yang gak terpisahkan. Langkah pertamanya, fondasi adalah Big Data. Bayangkan Big Data ini sebagai bahan bakar untuk Adidas. Ini adalah lautan informasi yang dikumpulkan setiap detik. Riwayat pembelian Anda di website, data lari Anda dari aplikasi Adidas Running, produk yang Anda beli dan sampai Anda klik, hingga interaksi Anda dengan sebuah postingan di media sosial. Langkah kedua, mesin penggeraknya adalah AI. Disinilah AI khususnya machine learning atau ML berperan sebagai mesinnya. Menurut Halim et al., machine learning adalah bagian dari AI yang memungkinkan komputer untuk menganalisis dan menginterpretasi data tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi, semakin banyak data yang diolah, algoritma AI bakalan ngasih nih, dan makin pinter, terus juga makin akurat buat konsumsi apa yang kamu perluin, dan apa yang kamu butuhin, dan apa yang kamu inginin. Dan AI mampu menganalisis miliaran titik data yang nggak mungkin diolah oleh manusia untuk nemuin pola, memprediksi perilaku konsumen, dan mengotomatisasi keputusan. Jadi, apa hubungannya dengan pemasaran strategis? Gabungan inilah yang menggabungkan pemasangan presisi. Studi Halim et al. Mengidentifikasikan beberapa aplikasi utamanya. Yang pertama, ada segmentasi pelanggan yang lebih dalam. Gitu. AI bisa ngelompokin pelanggan ke dalam kategori yang spesifik atau lebih niche lah, gitu ya. Berdasarkan perilaku bukan hanya demografi aja. Contohnya, pelari maraton sama pelari kasual nih kayak aku gini nih, cuman ya udah kalau misalkan lagi ada event ya aku ikut lari gitu. Dan kalau misalkan aku luang, aku ikut lari. Sisanya aku nggak bakalan lari lah, gitu. Terus yang kedua ada personalisasi data skala besar. AI memungkinkan brand memberikan pengalaman yang unik untuk setiap pelanggan. Pengalaman yang dipersonalisasi ini ngebuat pengguna ngerasa nyaman dan lebih terdorong untuk ngebeli. Yang ketiga, ada otomatisasi pemasaran, marketing automation. AI ini secara otomatis menentukan konten apa yang paling relevan buat kamu. Ini ngebuat kampanye jadi lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Yang keempat, yang terakhir, analisis prediktif. AI ini nggak cuma menganalisis data masa lalu kamu doang, tapi ini juga bisa memprediksi masa depan. Contoh, seperti model baru apa yang akan populer di musim mendatang, atau pelanggan mana yang berpotensi untuk jadi berhenti nih ngebeli produk yang kamu jual, atau bahkan Adidas yang jual. Gitu. Jadi catatan penting di titik ini, kemampuan prediksi ini itu penting banget dalam perencanaan pemasaran yang dijelaskan oleh McDonald di tahun 2006, di mana pemahaman pasar di masa depan itu jadi kunci. Selain itu, menurut Buchholz dan Volchek di tahun 2021, kombinasi data ini ngebantu marketing attribution, yaitu memahami channel mana yang paling efektif dalam mendorong penjualan. Nah, kita masuk ke studi kasusnya yang ada di Indonesia. Karena aku menggunakan study case-nya si Adidas. Jadi kayak gini. Pengumpulan big datanya. Kita lihat gimana ini. Adidas ngumpulin data dari aktivitas e-commerce. Setiap produk yang kamu lihat itu dan masuk di keranjang dan beli di situs resmi Adidas, itu nanti bakalan ke-save. Aplikasi mobile, interaksi media sosial, program loyalitas. Ini semua pasti bakalan di-track sama Adidas. Dan udah pasti banget 100% pasti bakalan kelihatan.
Yang kedua, aplikasi AI di dalam pemasaran mereka. Ada rekomendasi yang hyper personalisasi, iklan digital yang tertarget. Jadi ada di digital advertising yang ini mungkin paling kita sering rasain lah ya, gitu. Kalau kamu cari sepatu Adidas Samba di Google, ini nanti langsung setelahnya bakalan dapat informasi tentang Adidas Samba terus. Mau buka website apapun dikasih iklannya Adidas, gitu. Manajemen inventaris dan prediksi tren. Terus ada optimisasi pengalaman website. Jadi secara otomatis mengubah tata letak atau penawaran di homepage situs Adidas buat pengguna yang berbeda. Kan pengguna sering banget ngelihat produk lari, mungkin disambut dengan banner promosi sepatu lari, sementara pengguna lain ngelihatnya ya yang lebih ke fashion, karena mungkin minatnya ke yang fashion, gitu. Nah, jadi kesimpulannya sangat jelas, Big Data adalah bahan bakarnya dan AI adalah mesinnya. Ketika keduanya digabungkan, mereka menciptakan kekuatan yang transformatif dalam dunia pemasaran. Gitu. Jadi, AI memungkinkan brand seperti Adidas untuk beralih dari sekedar menjangkau audiens menjadi benar-benar memahami dan melayani setiap individunya. Contoh yang udah kita lihat dari teori dan contoh praktiknya Adidas. Masa depan pemasaran adalah personal, otomatis, dan cerdas. Terima kasih sudah menonton. Saya Mohan Kadimas Arzak. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.